يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa majjid wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Amma ba'du, hadaratil muhtaramin, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh, dan para pejuang syariah dan khilafah, para santri, para adik-adik, dan seluruh ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita hampir memasuki bulan yang sangat ditunggu-tunggu bagi orang yang mengetahuinya. Bagi orang yang mengetahui apa yang ada di dalam bulan tersebut, sangat ditunggu-tunggu, sangat diharap-harap, sangat dirindukan. Besok lusa kemungkinan, ya, besok lusa. Besok insyaallah dilakukan ru'yat. Besok lusa insyaallah kalau ditemukan hilal kita akan berpuasa. Kalau tidak berarti ada istikmal 30 hari untuk bulan Sya'ban. Kemudian puasanya di hari Kamis kalau tidak terlihat hilal. Wallahu alam, besok terlihat atau tidak kita tunggu saja beritanya. Yang penting untuk kita tahu adalah apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi bulan yang luar biasa ini. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana ibadah, ya, bagaimana dalam bulan Ramadan juga harus berjuang, tidak boleh lembek-lembek. Ya. Meskipun para sahabat dulu saat berjihad itu memang di bulan Ramadan tapi mereka tidak puasa. Rasulullah mengasih rukhsah tidak puasa karena di dalam posisi perang, dalam posisi jihad, ya. Tapi bukan berarti antum nanti gak boleh lemes pokok berdakwah tapi gak puasa. Nah, itu salah paham nanti, ya. Jadi meskipun dalam kondisi berpuasa karena tidak ada udzur syar'i yang membolehkan tidak puasa, ya tetap berpuasa dan harus tetap bersemangat dalam rangka mencari keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Keutamaannya sangat banyak. Yang paling penting adalah apa yang paling penting keutamaannya? Pertama adalah ampunan yang Allah janjikan. Ampunan yang Allah janjikan itu sangat besar di bulan Ramadan ini. Sampai disebutkan ada hadis Rasulullah
mengucap amin 3 kali saat naik mimbar. Ya. Di antara yang beliau amini adalah bu'dan. Ya. Ternyata ada bisikan dari malaikat Jibril. Bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu dzambuhu aw dzunubu. Artinya dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang yang menjumpai Ramadan tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Menjumpai Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah amin. Ya. Berarti itu adalah doanya malaikat Jibril diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkabul atau enggak ini? Malaikat Jibril enggak punya dosa. Malaikat, ya, la ya'sunallaha ma amarahum, ya, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadi yang diberi ismah oleh Allah Subhanahu, terjaga dari kesalahan dan dosa. Maka sudah pastilah doanya akan terkabulkan. Bagi orang yang menjumpai Ramadan, diberi kesempatan menjumpai Ramadan, tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Ada hadis lagi mengatakan, setelah Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan Ramadan terkait maghfirah ini, kemudian Rasulullah mengatakan, kecuali mereka yang tidak mau, illa man aba. Jadi keutamaan ampunan ini bagi mereka kecuali yang tidak mau. Kemudian sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau? Kok enggak mau diampuni itu siapa? Rasulullah menjawab, "Man la yastaghfir." Orang yang tidak beristighfar, orang yang tidak minta ampun. Nah, dari sini kita tahu bahwa istighfar itu adalah amalan yang punya keistimewaan tersendiri di bulan Ramadan ini. Maka aksiru minal istighfar. Memang ada hadis yang menyebutkan as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Bahwa salat 5 waktu, Jumat Sabtu ke Jumat berikutnya, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya akan mengampuni semua dosa yang terjadi di antara semua itu. Mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara semua itu. Idza ujtunibatil kabairu, ketika dosa-dosa besar itu dihindari atau tidak dilakukan. Artinya yang diampuni tadi apa? Yang diampuni tadi adalah dosa-dosa selain dosa besar. Dan dosa besar ini dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wajib hukumnya diistighfari, wajib hukumnya ditaubati. Maka menjadi paket lengkap, ya, adalah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, ya. Dosa ini ya sangat menakutkan. Jadi kita jadi ibadah puasa ini betul tadi dikatakan ibadah yang sangat menguji keimanan. Karena yang tahu hanya Allah dengan kita. Orang lain tidak tahu apakah kita puasa atau tidak, apakah kita menjaga puasa kita atau tidak, apakah puasa kita sah atau tidak, pahalanya hangus atau tidak, orang lain tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat rahasia sekali. Atau ada ulama yang menyebutkan bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang sifatnya adami,
tidak ada wujudnya. Apa wujudnya puasa? Definisi puasa kan adalah apa? Definisi puasa. Al-imsakul makhsus min shakhsin makhsus fi waqtin makhsus bi syara'ita. Imsakun makhsus, imsak, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan. Berarti tidak ada wujudnya wong tidak melakukan. Beda dengan salat. Salat itu adalah apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bisalat. Ada aqwal, ada af'al, ada gerakan, ada bacaan. Itu salat. Ada wujudnya, bacaan dan gerakan. Tapi kalau puasa, imsak, menjaga diri untuk tidak melakukan. Tidak ada wujudnya. Tapi pribadi kita semua masing-masing yang bisa merasakannya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini adalah ibadah yang paling dasar menguji keimanan dan ketakwaan. Maka la'allakum tattaqun. Dari sinilah kemudian nanti akan teruji pula ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya hissi atau zahir. Jadi standar keimanan ketakwaan itu adalah yang rahasia. Standar keimanan dan ketakwaan itu yang sifatnya rahasia. Nanti setelah itu meningkat melakukan amalan-amalan yang sifatnya zahir. Selama kita masih menjaga amanah keimanan dan ketakwaan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itu adalah terhitung sebagai pahala. Maka dari itu kita tidak boleh meremehkan puasa ini, apalagi puasa ini adalah rukun daripada rukun-rukun Islam yang sangat utama. Ya, mengingkarinya bisa kafir orang. Ya. Tidak boleh meremehkan puasa. Dalam hal ini banyak sekarang ini fenomena di masyarakat, orang tidak puasa, terang-terangan ngopi di pinggir jalan. Ya. Mereka kalau kita husnudzon mungkin musafir, tapi kok ya tetangga sendiri gitu. Musafir dari mana? Tetangga sendiri atau orang yang memang di situ kerjaannya. Ya. Atau dia sakit tapi kok makannya lahap sekali. Ya. Dan lain sebagainya. Itu menunjukkan betapa sekarang ini sudah mulai merosot. Ya, apalagi baru-baru ini. Baru-baru ini ada apa? Ada orang makan babi. Bayangkan, orang makan babi dipamerkan dan dia bangga mengaku muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal dosa. Berarti dia tidak paham kalau itu dosa. Atau dia meremehkan dosa itu. Padahal dosa itu apa? Ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihi nas. Sesuatu yang bergejolak, bergelanyut di dalam dirimu yang kamu takut orang lain ada yang tahu. Jadi dosa itu sebetulnya sesuatu aib yang dia takut orang lain tahu. Itu dosa. Kok ini malah dipamerkan? Dan termasuk dosa besar juga adalah al-mujahir. Dia yang melakukan kemaksiatan secara tersembunyi-sembunyi, Allah rahasiakan, tidak Allah viralkan, malah dia sendiri yang memviralkan. Dia sendiri yang cerita ke sana kemari. Dia sendiri yang menceritakan di status-status media sosialnya. Itu namanya mujahir. Itu dosanya lebih lagi. Jadi dosanya lebih dalam hal ini ya. Jadi tidak puasanya itu sudah dosa, dosanya dosa besar, apalagi dipertontonkan dan bangga. Ya. Makan babinya itu juga sudah dosa tanpa udzur ya, tanpa udzur. Ya. Sudah dosa, kok ini dipertontonkan dan bangga. Na'udzubillahi min dzalik.
Dosanya itu berlipat itu. Dosa makan babinya dan dosa jur'ahnya. Jur'ah itu apa? Saking kendelnya dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beraninya dia, lancang ya, istilah yang lebih pasnya itu lancangnya dia. Pernah di suatu ketika diriwayatkan di dalam Musannaf Ibni Abi Syaibah riwayat tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib suatu ketika menghukum laki-laki yang dia minum khamr di siang hari bulan Ramadan. Bayangkan, membatalkan puasanya bukan minum air teh dan air putih, minum khamr. Apa hukumannya? Sama Khalifah Ali bin Abi Thalib diperintahkan cambuk dia 80 kali sebagai had syaribil khamri, sebagai had hukuman bagi orang yang meminum atau yang membatalkan yang meminum khamr, ya, yang meminum khamr, cambuk dia. Ceplas, ceplas, ceplas. Berapa kali? 80 kali. Dan setelah itu tidak dilepaskan, ditahan, dipenjara dulu. Keesokan harinya dihadirkan lagi orang tersebut, cambuk lagi 20 kali. Ya, lintihakihi hurmatallahi subhanahu wa ta'ala, karena dia telah menodai kesucian bulan Ramadan yang telah Allah beri keutamaan di dalamnya. Dicambuk, jadi cambukannya 100 kali. Itu menunjukkan betapa hukuman itu lebih di dunia, ini baru di dunia, belum nanti di akhirat jika memang orang tersebut tidak bertaubat ya, dan dia melakukannya secara sengaja menantang daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua diberi hati yang lembut oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al lana quluban khashi'ah. Ya Allah, berikan kami semua hati-hati yang khusyuk, yang khasyiyah, yang takut kepadamu, kepada apa yang Engkau janjikan terkait ancaman-ancaman, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu, kalau dipanjangkan lagi semakin malam. Ustadz Arifin nanti enggak kebagian nanti. Padahal beliau bisa lebih panjang lagi nanti. Baik, kami cukupkan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.